Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan perkuliahan kita pada mata kuliah Tata Niaga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pasar dan struktur pasar. Pasar itu apa sih? Pasar itu secara definisi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual beli. Nah, berikut ini beberapa jenis pasar, yaitu yang pertama misalkan pasar tani, yaitu pasar yang dibentuk petani produsen yang sekaligus bertindak sebagai pedagang. Contohnya misalkan kalau di Teluk kita pernah lihat gudang lelang ya itu ya. Nah, itu adalah bentuk dari pasar tani karena apa? Nelayan yang di sana sebagai produsen dari produk itu langsung menjual barang tersebut dan bertindak juga sebagai pedagang langsung dari pasar tersebut. Yang selanjutnya ada disebut sebagai pasar tradisional, yaitu pasar yang terdiri dari banyak gerai. Gerainya ini bentuknya sederhana ya kalau pasarnya itu tradisional, yang dibuka oleh penjual dan menjual kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada disebut sebagai pasar modern, yaitu pasar yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan oleh pembeli. Nah, ini pasar modern bedanya dengan pasar tradisional ya. Kalau pasar tradisional itu dilayani oleh penjual, tapi kalau pasar modern karena diswalayan ya biasanya dilakukan pelayanannya itu secara mandiri oleh pembelinya. Dan barangnya ini biasanya yang dijual itu relatif usianya atau umumnya tahan lama ya. Jadi beda dengan pasar tradisional ini tadi. Yang selanjutnya, nah dalam ilmu ekonomi, pasar itu kan biasanya disebut sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, tapi pasar ini dalam ilmu ekonomi tidak harus selalu dalam bentuk fisik ya. Jadi dia tidak selalu bentuk fisik, misalkan apa? Misalkan swalayan, misalkan pasar tradisional, atau misalkan dia pasar gudang lelang segala macam itu tidak, tapi dalam ilmu ekonomi pasar tersebut bisa juga dia bentuknya hanya perwakilan dari sebuah kegiatan ya, kegiatan jual beli, sehingga di situ ada transaksi jual beli juga tapi tidak fokus pada mempertemukan pembeli dan penjual itu secara fisiknya enggak. Misalkan apa? Contohnya misalkan pasar valuta asing ya, atau misalkan pasar modal atau pasar saham. Jadi penjual dan pembeli dimanapun beradanya ya di seluruh dunia misalkan atau di seluruh Indonesia itu bisa melakukan transaksi tanpa melakukan kehadiran secara fisik, tapi dia bisa bisa bertransaksi di pasar tersebut ya. Ini disebut sebagai pasar dalam konteks ilmu ekonomi. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi tidak harus pasar itu mempertemukan secara fisik penjual dan pembelinya. Nah, ada yang disebut juga dengan pasar lelang. Pasar lelang itu apa sih? Pasar lelang adalah pasar terorganisir sebagai sarana bertemunya para penjual, yaitu petani atau kelompok tani dengan pembeli. Misalkan di sini pedagang, pabrikan atau eksportir. Nah, pasar lelang ini memiliki ketentuan tertentu di mana mekanisme penentuan harga ditentukan dari harga penawaran tertinggi. Jadi mekanisme lelang itu kan kita misalkan menjual sesuatu dan ada orang yang melelang barang kita selama ada dari penawaran yang lebih tinggi harganya, maka kita akan memilih orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk membeli produk-produk kita. Itu adalah mekanisme dari pasar lelang. Nah, tujuan pasar lelang itu apa sih? Tujuan pasar lelang diantaranya yang pertama meningkatkan posisi tawar petani ya. Karena siapa yang paling tinggi menawar harganya, maka dia yang berhak untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, memperpendek mata rantai perdagangan. Karena biasanya pembelinya itu dia langsung hadir, langsung datang kepada produsennya, misalkan petani. Yang ketiga, sarana pengelolaan risiko atau risk management. Yang keempat, sarana pembentukan harga atau price discovery. Yang kelima, kepastian harga, mutu, dan kuantitas komoditi. Yang keenam, memperpendek atau efisiensi dari mata rantai perdagangan. Yang ketujuh, pembentukan harga yang adil dan transparan, karena kan dia secara langsung ya tawar menawarnya dengan produsen dan juga konsumennya atau pembelinya. Yang kedelapan, mendorong produksi karena harga yang terbentuk di situ dia lebih baik ya, kepastian harganya lebih baik, jadi mendorong petani itu untuk lebih semangat lagi dalam berproduksi. Yang kesembilan, kesejahteraan petani meningkat, dan yang terakhir, mendukung perekonomian daerah atau nasional. Nah, ini adalah bentuk dari jenis salah satu pasar, yaitu pasar lelang. Nah, yang selanjutnya ada juga ya dalam pertanian itu karakteristik tertentu dari pasar yang disebut sebagai terminal atau subterminal agribisnis. Kalau di Lampung saya belum menemukan sih adanya STA
STA atau subterminal agribisnis, tapi di beberapa daerah ini ada terbentuk. Jadi STA atau subterminal agribisnis adalah lembaga pemasaran yang memerankan fungsi bisnis leader ya, memerankan fungsi sebagai bisnis leader bagi pelaksana manajemen rantai pasokan sehingga produk petani itu dapat didistribusikan ke sentra konsumen secara efisien. Nah, di sini berarti fungsi dari STA ini sangat mendukung petani. Karena apa? Dia dapat memasarkan atau mendistribusikan produk petani ini secara tepat, secara baik, secara efisien ke sentra konsumennya. Jadi nggak banyak istilahnya pedagang perantara yang hadir di situ dan petani lebih diuntungkan. STA menjadi tempat petani atau kelompok tani atau gapoktan ya memasarkan produknya secara langsung. Dengan demikian dapat diakses dan dapat bermanfaat langsung bagi petani, kelompok tani atau gapoktan. Prinsip dari STA diantaranya yaitu yang pertama, kelembagaan STA itu biasanya berada di bawah perlindungan dan pengarahan Badan Musyawarah STA yang merupakan perwakilan dari 3 unsur yaitu petani atau produsennya ya, pedagang di sini sebagai perantara, dan yang ketiga ada namanya pemerintah daerah sebagai regulator ya atau pelaksana atau pengontrol. Yang kedua ada perwakilan gapoktan dibina dan ditugaskan sebagai pengelola unit usaha-usaha. Nah, ini beberapa STA yang ada di Indonesia ya, ada STA Panumbangan, Ciamis, ada juga misalkan STA di daerah-daerah di Jawa ya. Nah, ini kebanyakan memang di daerah di Jawa karena apa? Memang di sana pertaniannya itu lebih terorganisir secara kelembagaan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar didefinisikan sebagai karakteristik organisasi dari suatu pasar yang menentukan hubungan saling keterkaitan antara penjual satu sama lain, hubungan antara pembeli dan penjual, serta hubungan antara penjual di pasar dengan penjual potensial yang akan masuk ke pasar menurut Hasim tahun 1994 ya. Jadi di sini struktur pasar adalah apa? Karakteristik organisasi dari suatu pasar ya. Bagaimana sih hubungan antara penjual dengan penjualnya, penjual dengan pembeli, dan juga penjual dengan orang yang nanti akan masuk ke dalam pasar atau misalkan calon penjual disebutnya ya. Ini menurut Hasim. Ada beberapa struktur pasar. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar di mata kuliah yang lain ya. Ada yang pertama misalkan pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Nah, oke, kita akan membahas dari bentuk pasar yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli ya, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ingat, kata kuncinya di sini adalah banyak penjual dan juga banyak pembeli. Jadi ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjualnya banyak ya, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi harga itu kan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, itu adalah yang terjadi pada pasar persaingan sempurna juga. Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga atau price taker. Jadi dia kondisinya hanya menerima harga saja. Yang selanjutnya, barang yang dihasilkan produsen itu sama atau homogen ya. Kalaupun berbedanya hanya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Yang selanjutnya ada free entry dan exit, di mana setiap perusahaan itu bebas keluar masuk pasar. Artinya kalau dia merasa ingin mencoba peluang pasar dari produk tersebut, dia masuk. Tapi kalau misalkan dia rugi, ya dia bisa keluar dengan mudah juga. Nggak ada regulasi khusus dari pasar persaingan sempurna ini yang menyebabkan setiap kita itu ada halangan untuk masuk atau keluar dari pasar ini. Yang terakhir, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar atau perfect knowledge ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan beras ya. Jadi beras itu kan sebenarnya di Indonesia banyak ya, banyak pembelinya pun banyak penjualnya. Nah, di sini harga dari beras itu biasanya ditentukan oleh mekanisme pasar, baik itu sebagai petani atau produsen ataupun sebagai rumah tangga ataupun konsumen itu tidak bisa menentukan harga dari beras ya, karena di situ kita hanya sebagai penerima harga. Dan biasanya barang yang dihasilkan itu homogen. Beras itu jadi kan di pasar sebenarnya banyak ya, tapi kualitasnya tuh
istilahnya perbedaannya hanya sedikit. Beda itu mungkin harga cuma 1.000 2.000 lah ya. Beras yang harganya 9.000 mungkin beda kualitasnya dengan yang harganya 10.000 per kilo. Beda lagi dengan harganya yang 11.000 per kilo. Tapi bedanya itu cuma sedikit, nggak banyak bedanya. Misalkan kayak produk-produk misalkan ya, produk-produk tas, kalau yang perempuan mungkin tahu ya, antara produk tas yang biasa saja dengan produk tas yang bermerek yang harganya mahal banget, itu kan jelas dia kualitasnya sangat berbeda, tapi produknya sama ya, tas ya, tapi di sini beda harganya sehingga beda kualitasnya. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna barangnya homogen dan perbedaannya hanya sedikit, dan free entry dan exit, jadi setiap orang bebas ya mau masuk atau mau keluar pasar. Saya misalkan mau jualan beras, saya bisa aja tanpa harus ada regulasi khusus. Pun saya mau keluar berhenti menjadi pedagang beras juga bisa, tidak ada ketentuan-ketentuannya. Dan biasanya pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna ya terhadap pasar, baik dari harganya maupun produknya. Jadi produk yang bagus itu misalkan berasnya putih ya, berasnya nggak banyak yang pecah-pecah. Nah itu biasanya pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna, nggak apa ya, pembelinya itu nggak perlu mencari informasi khusus terhadap produk tersebut. Misalkan dia mau beli HP harus tahu nih, searching dulu seperti apa gitu, nggak perlu. Ini yang disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Yaitu semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Jadi sebenarnya selain pasar yang tidak memiliki persaingan sempurna itu disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition, di mana di sini bentuknya banyak ya, misalkan ada monopoli, ada monopsoni, duopsoni, dan lain sebagainya. Kalau pasar monopoli adalah suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja ya. Jadi penjualnya cuma tunggal, cuma satu itu. Dan dia biasanya bebas menentukan harga. Karena dia nggak punya saingan. Jadi dia bebas untuk menentukan harga tanpa ada pengaruh dari saingan atau penjual yang lain. Jadi penjualnya sebagai penentu harga ya, dan pembeli sebagai penerima harga atau price taker. Nah, contohnya apa? Misalkan contoh produknya banyak ya di Indonesia ini yang kondisinya monopoli, perusahaannya misalkan PT PLN ya, dia hanya satu-satunya perusahaan listrik yang memproduksi listrik di Indonesia. Nggak ada saingannya, jadi dia bebas. Mau tarif listrik itu naik sampai meroket berapapun, ya cuman ketentuan dia aja ya, kecuali kalau memang PLN ini kan ada regulasinya ya, jadi diatur oleh undang-undang berapa sih misalkan tarifnya per KWH-nya, sehingga konsumen juga tetap terlindungi meskipun PLN ini kondisinya monopoli. Yang lain contohnya misalkan perusahaan air ya, PAM, misalkan juga perusahaan kereta api, atau misalkan Pertamina. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produsen yang tunggal memproduksi produk dan bertindak sebagai pasar monopoli di Indonesia. Faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli diantaranya misalkan satu, produknya itu sangat spesifik ya, jadi nggak bisa orang itu sembarangan untuk ikut memproduksi produk tersebut. Misalkan apa ini, listrik ya, misalkan solar, kereta api, itu kan nggak bisa orang sembarangan, walaupun dia sepinter atau secanggih apapun, sulit ya untuk memproduksi kondisi-kondisi produk yang sangat spesifik seperti ini. Yang kedua, peraturan pemerintah atau undang-undang. Nah, jadi biasanya untuk kondisi perusahaan-perusahaan yang monopolis seperti ini memang dimiliki oleh pemerintah ya. Jadi sudah ada peraturannya atau undang-undangnya. Yang selanjutnya ada teknologinya tuh biasanya tinggi. Jadi nggak setiap orang mampu untuk memproduksi jenis produk-produk seperti ini. Dan yang terakhir, modalnya juga tinggi ya, karena teknologinya tinggi, modalnya juga jadi tinggi. Yang selanjutnya ada disebut sebagai pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli? Yaitu suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Jadi kalau monopoli tadi kan mono ya, namanya mono berarti satu. Kalau oligopoli itu bentuk pasar di mana penjualnya itu beberapa. Poli itu penjual ya, jadi oligo ini beberapa, poli itu penjual, jadi beberapa penjual. Nah, seperti apa sih pasar oligopoli? Yaitu masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh dari penjual monopoli. Dia ada pesaingnya ya bahasanya, tapi pesaingnya juga nggak banyak, pesaingnya hanya beberapa. Yang selanjutnya ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, baik itu dalam menentukan harga, misalkan saling lirik-lirikan ya ketergantungannya. Oh, yang sana misalkan Indomie nih harganya di pasaran 3.000, mie sedap dia mau keluar, dia masih
produk yang termasuk baru ya dalam hal mie instan. Nah, dia melirik dulu perusahaan tetangganya ini berapa sih menentukan harganya, misalkan seperti itu. Oh, saya mau masuk dengan harga misalkan 2,5. Nah, yang selanjutnya untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu ya. Jadi dia ada mereknya kalau pasar oligopoli itu. Jadi diferensiasi dari produknya itu ada dengan mutu dan rasa yang agak sedikit berbeda ya. Jadi rasanya itu agak sedikit berbeda. Sama-sama mie instan misalkan, tapi rasanya sedikit berbeda. Misalkan contohnya lagi adalah industri semen. Banyak sebenarnya ya industri semen, ada Tiga Roda, ada Holcim, ada Semen Gresik, tapi di sini ini biasanya nggak berbedanya tuh nggak terlalu jauh lah, bahasanya seperti itu ya. Jadi mutu dan rasanya itu berbedanya tuh ada bedanya tapi tidak terlalu banyak, dan di sini ada mereknya. Yang terakhir, perusahaan oligopoli itu bersedia bekerja sama dengan saingannya menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama dalam hal membentuk kartel. Nah, ini negatifnya ya. Negatifnya dari pasar oligopoli itu karena dia cuma beberapa penjualnya, jadi beberapa penjual ini bisa juga melakukan tindakan negatif, yaitu membentuk kartel. Membentuk kartel itu gimana? Dia bekerja sama menjalankan kebijakan harga dalam hal memperoleh laba maksimal. Jadi di sini konsumen tentu saja dirugikan ya. Makanya untuk kartel ini sangat kita lihat bagaimana sih peran dari pemerintah untuk mengatur supaya tidak terjadi kartel ya. Yang selanjutnya ada pasar monopsoni. Apa sih pasar monopsoni? Yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi monopoli, monopoli itu berarti satu penjual. Kalau monopsoni berarti satu pembeli. Nah, sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Sama ya dengan monopoli tadi, karena dia cuma satu. Nah, di sini satu ini pembelinya satu, jadi dia juga berhak untuk mempengaruhi harga karena cuma dia sendiri. Contohnya apa? Misalkan saya kemarin turun lapang untuk penelitian saya ya, itu untuk industri di ubi kayu. Nah, ubi kayu ini biasanya bentuk struktur pasarnya di level tingkat petani itu adalah monopsoni. Karena apa? Pembelinya cuma satu. Siapa sih pembelinya satu itu? Yaitu biasanya pabrik dari tapioka. Jadi dia bertindaknya sebagai pemberi atau penentu harga, pabrik tapioka ini. Pembeli menjadi price setter ya, di sini disebutkan, sedangkan penjual menjadi price taker. Karena apa? Dia cuma satu pembelinya ya. Dalam keadaan tertentu, monopsoni atas faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis dari hasil produksi. Nah, beberapa penyebabnya yaitu misalkan mengaruh letak geografis dan barang yang diperjualbelikan sangat spesifik. Nah, yang terakhir ini ada pasar oligopsoni. Nah, kalau dari kata kananya berarti oligo ini kan beberapa ya, lebih dari satu, dan soni ini adalah pembeli. Soni ini pembeli. Jadi oligopsoni adalah pasar ya di mana terdapat beberapa pembeli. Jadi pembelinya hanya beberapa, di mana masing-masing pembeli ini cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga yang dibelinya. Karena apa? Dia cuman ada beberapa dalam pasar tersebut. Antara monopsoni dan oligopsoni ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni. Jadi di sini kan mono satu ya, satu pembeli. Kalau oligopsoni beberapa pembeli. Nah, di antara dua ini ada yang disebut sebagai duopsoni. Duopsoni itu berarti dua pembelinya ya, yaitu bila hanya terdapat dua pembeli, tetapi dalam prakteknya bentuk pasar ini jarang ya dijumpai. Nah, ada namanya bentuk pasar juga duopsoni ini tadi, di antara monopsoni dan oligopsoni. Dalam pasar oligopsoni, banyak produsen menghadapi beberapa pembeli. Jadi pembelinya ingat hanya beberapa, oligo, di mana pembeli bertindak sebagai price setter. Jadi pembelinya tetap sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Contohnya apa? Misalkan pasar sayur-sayuran ya, pasar cabai, pasar wortel. Nah, itu produsennya banyak ya, petaninya banyak, tetapi dia pembelinya misalkan dari pedagang besarnya itu hanya beberapa. Jadi biasanya pedagang besarnya inilah yang memainkan harga, sementara untuk produsennya, petaninya itu sebagai price taker atau penerima harga. Nah, kalau kalian menganalisis struktur pasar itu bertahap. Misalkan kemarin kalian menganalisis saluran pemasaran ya. Jadi dilihat bisa saja di setiap saluran pemasaran dan di berbagai tingkat lembaga pemasaran itu bentuk pasarnya berbeda. Misalkan contohnya gini, kalau ada kalian melihat saluran pemasaran dari ubi kayu ya, mungkin struktur pasar di level yang pertama di tingkat petani itu misalkan dia monopsoni. Karena apa?
dari dari produsennya, dari petaninya itu langsung jual ke pabrik ya, langsung jual ke pabrik tapioka. Nah, ini berarti cuma ada satu pembelinya, yaitu pabrik tapioka. Nah, ini berarti levelnya untuk saluran yang pertama ini, tipe yang pertama ini adalah monopsoni. Lalu ada lagi misalkan tipe saluran yang kedua di mana ubi kayu ini dijual kepada beberapa misalkan pedagang besar atau pengepul. Nah, berarti di sini bentuknya apa? Beberapa pembeli dengan ada banyak atau produsennya itu lebih besar jumlahnya. Nah, berarti di sini bentuknya adalah oligopsoni. Karena apa? Penjualnya itu ada banyak, pembelinya ada beberapa. Berarti oligopsoni. Sementara yang pertama tadi kalau misalkan ubi kayu itu langsung dijual ke pabrik, itu berarti monopsoni. Nah, artinya untuk saluran pemasaran yang berbeda bisa juga struktur pasarnya juga memiliki struktur pasar yang berbeda. Jadi nanti kalian ketika menganalisis, saya berikan tugas praktikum, misalkan ya menganalisis setiap saluran pemasaran dari produk yang kemarin dilakukan turun lapang. Nah, itu berarti setiap saluran mungkin saja berbeda ya bentuk struktur pasarnya dengan saluran yang lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pasar dan struktur pasar. Kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa lanjut ke grup WA. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.